Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dalam episode terbarunya Ulas Buku. Di sini aku akan membahas sebuah novel psikologi yang ditulis oleh seorang penulis laki-laki yang membahas tentang dunia remaja juga. Dan ini adalah novelnya Mitomania karyanya Ari Keling. Pada hari Jumat lalu, tepatnya tanggal 5 Maret, kami mengadakan book talk dengan penulisnya. Bisa lihat di IG-nya Expert Class Project. Di situ kami membahas tentang banyak hal, salah satunya tentang buku Mitomania ini. Nah, aku sih merasa asing banget dengan kata mitomania. Jadi aku baru tahu tentang istilah itu dari buku ini juga. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Mitomania ini membahas tentang dunia remaja, tepatnya di dunia sekolah. Jadi kalau kalian baca, setengah dari buku itu membahas tentang satu kejadian di dalam satu set. Jadi sudut pandangnya berganti-ganti. Di situ ada namanya Kevi, ada yang namanya Amanda, ada yang namanya Lisa, ada yang namanya Morgan. Di situ mereka saling memberikan argumen tentang apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Jadi peristiwa yang di awal adalah ada sebuah perundungan di sekolah yang menjadi korban adalah Kevi. Di situ Kevi mengalami luka fisik yang bisa dibuktikan kepada guru-guru. Nah, dari luka fisik itu dia memberikan argumen bahwa apa yang terjadi olehnya, yaitu adalah dia dibully oleh teman sekolahnya sendiri. Pengaduan itu pun akhirnya berlanjut kepada meja guru dan meja kepala sekolah. Sebenarnya apa sih yang terjadi sampai peristiwa itu datang? Dia akan bercerita, tapi dengan syarat tersangka-tersangka yang merundungnya ini harus ada di lokasi. Jadi dia meminta guru-gurunya ini untuk memanggil teman-teman yang diduga menjadi tersangka yang merundungnya selama ini gitu. Nah, di situ ada yang namanya Lisa tadi itu, ada yang namanya Amanda, dan ada yang namanya Morgan. Di situ dikasih tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Sebagai korban, Kevi diberi waktu untuk menjelaskan. Di situ dia menjelaskan bahwa dia dirundung oleh 3 temannya ini. Dia menjelaskan apa yang terjadi sampai dia mendapati luka di bagian tubuhnya. Nah, lucunya waktu dia menjelaskan, ternyata penjelasannya itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi menurut teman-temannya. Oleh karena itu, ketika dia menjelaskan, pendapat itu langsung disanggah oleh temennya. Yang pertama ada si Lisa itu. Ternyata apa sih yang terjadi sama si Lisa? Lalu ketika si Lisa ini memberi argumen, ternyata dibantah lagi oleh si Kevi. Karena menurut si Kevi, si Lisa ini membual dan mengada-ngada. Menurut Kevi juga, ternyata kejadiannya tidak seperti itu. Lalu dia akhirnya memberi argumen lanjutan dan membawa sudut pandang baru dengan masalah yang lain. Masalah lain itu melibatkan dengan Morgan. Morgan ini adalah cowok yang diceritakan oleh Kevi bahwa si Morgan ini punya perasaan dengan Kevi. Jadi diceritakan bahwa Morgan ini suka lalu ditolak oleh Kevi dan membuat perundungan. Ternyata waktu kejadian itu diceritakan kepada guru, si Morgan ini membenarkan tentang apa yang terjadi, namun dia juga menyanggah tentang beberapa poin yang tidak sesuai. Nah, di situ Morgan pun memberi sudut pandang baru tentang apa yang terjadi di situ. Menurut Kevi, apa yang diutarakan oleh Morgan itu tidak sesuai dengan apa yang dia ceritakan. Pokoknya kayak di sini ada yang mengada-ngada bagian Morgan. Sedangkan menurut Morgan, Morgan itu berpikir seperti Lisa bahwa Kevi ini mengada-ngada karena dia sebenarnya pandai mengarang cerita. Gitu juga dengan temannya si Amanda. Amanda ini menjadi tokoh yang terakhir diceritakan oleh Kevi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada Kevi itu adalah triggernya Amanda sampai kenapa mereka itu dikumpulkan dalam ruang guru ini. Amanda itu diceritakan punya banyak bad side dan dia ini memiliki power untuk merundung si Kevi. Jadi Amanda ini diceritakan dengan segala kemampuan yang dia punya ini merundung si Kevi sehingga Kevi terluka seperti itu. Nah, seperti 2 temannya lain, Amanda pun menyanggah bahwa semua yang dikatakan Kevi itu tidak benar. Amanda itu tidak merundungnya seperti yang diujarkan oleh Kevi, sehingga si Amanda ini merasa dia tuh nggak salah sama sekali. Nah, dari situ semuanya kayak mencurigakan mana sebenarnya yang benar. Apakah Amanda atau Kevi, ataukah Morgan atau Lisa? Sehingga 2 guru yang menyidang mereka ini bingung sebenarnya mana sih yang benar dan mana yang sebenarnya salah. Mitomania ini sendiri adalah sebuah penyakit. Nih buat teman-teman yang
kayak aku yang baru tahu banget dengan istilah ini, sebenarnya mitomania ini adalah penyakit psikologis, yang lebih tepatnya adalah sebuah kebohongan patologis. Kebohongan patologis itu apa sih? Aku akan insert yang aku tahu dari Google, dan aku akan menjelaskan. Kebohongan patologis ini adalah penyakit yang kebanyakan diidap oleh remaja sampai usia 22 tahun, yang mana penderitanya ini akan menceritakan sebuah kebohongan yang dia sendiri tuh nggak sadar kalau dia sedang berbohong. Jadi antara fakta dan imajinasinya itu bercampur dalam kepalanya, dan dia menjelaskannya seperti itu sudah terjadi pada dirinya sendiri, padahal dia sendiri merasa kebingungan mana yang fakta, mana yang halusinasi. Nah, penyakit ini yang sempat aku tanyakan kepada penulisnya terjadi karena ada sebab dan akibat. Jadi nggak tiba-tiba muncul, tapi justru dilatar belakangi oleh sesuatu. Kebanyakan yang terjadi adalah faktor lingkungan atau keluarga yang tidak menerima atau mengalami kekerasan baik verbal ataupun fisik. Jadi si tokoh yang menjadi penderita di sini diceritakan apa aja sih sebab-sebab yang melatar belakangi dia sampai menderita penyakit seperti itu. Di situ dia dijelaskan dia punya keluarga yang seperti apa yang diterima dalam keluarganya. Lalu di sekolah pun dia bukan pribadi yang menyenangkan. Dia kan bukan pribadi yang diterima oleh masyarakat. Nah, karena dia tidak diterima seperti itu, dan otomatis itu menjadi triggernya untuk penyakit itu tuh pun tumbuh dalam dirinya. Penyakit itu jadi bersarang sehingga dia nggak tahu mana yang dramatis, mana yang sebenarnya fakta yang terjadi. Novel ini yang pertama kali mendeteksi ada penyakit itu adalah justru guru BK-nya, tentang apa yang terjadi sebenarnya oleh muridnya. Jadi ditelusuri sebenarnya mana yang benar, mana yang salah, mana yang sebenarnya sakit, dan mana sudut pandang yang bisa diklaim sebagai sebuah kebenaran. Dari situ diselidiki dan tentunya diambil keputusan yang bijak oleh dua guru itu. Nah, penyakit mitomania ini mungkin kedengarannya asing, aku sendiri sih baru tahu. Jadi karena asing ini nggak banyak orang yang tahu bahwa itu terjadi di remaja. Mungkin kedengarannya ini cuma dramatis. Ternyata ini adalah diagnosis mental atau yang bisa diklaim secara medis bahwa penderitanya ini harus berobat supaya bisa kembali sembuh, membedakan mana halusinasi, mana yang fakta. Novel mitomania ini juga relate buat orang tua yang terutama memiliki anak-anak remaja atau beranjak remaja atau yang masih menuju ABG. Ini juga relate banget karena kita juga nggak tahu ya, kita kan belajar banyak supaya ada langkah preventif agar anak-anak tidak mengalami seperti itu. Atau kita yang punya adik usia remaja, itu juga perlu kita pelajari supaya tidak mengalami kejadian seperti itu. Karena seperti yang kita tahu bahwa penyakit mental itu nggak sekelihatan penyakit fisik. Beberapa di antara kita mungkin menganggap itu bukan penyakit saking nggak kelihatannya. Seperti ibunya si tokoh di sini merasa denial bahwa anaknya itu ternyata mengidap penyakit yang harus disembuhkan oleh tenaga medis. Lewat karakter-karakter tokoh di sini, kita dijelaskan bahwa penyebab penyakit itu hadir adalah adanya kekerasan baik secara verbal ataupun fisik. Ada juga yang kondisi yang toksik juga, di mana memanjakan even dia berbuat salah. Misalnya ada orang tua yang sayang banget sama anaknya sampai apapun yang dia minta diberikan. Segala kesalahan pun di cover dengan kekuasaan. Jadi lambat laun nggak bisa membedakan mana yang salah mana yang benar, karena sekalipun salah ujungnya akan dibenarkan. Itu sih yang akhirnya toksik dan menjadi penyebab mitomania ini. Banyak pesan moral yang bisa diambil dari novel mitomania ini. Meskipun ada banyak campaign yang mengatakan bahwa datang ke psikolog dan psikiater itu bukan berarti kita sedang mengalami kegilaan. Nah, di sini juga dijelaskan juga nih bahwa yang namanya sakit jiwa itu bukan berarti gila gitu. Datang ke psikolog atau psikiater itu bukan berarti hal yang buruk. Ada beberapa penyakit psikologis yang butuh bantuan tenaga medis supaya kita bisa sembuh. Takutnya semakin dibiarkan malah semakin parah, lukanya semakin menganga karena lukanya ini tuh invisible gitu. Jadi membutuhkan tenaga medis untuk membantu kejiwaan kita bukan hal yang memalukan dan bukan sebagai aib. Aku mendapat pesan moral bahwa akan ada selalu sebab akibat dalam mengasuh anak. Misalnya ada orang tua yang mau mengasuh anak gitu. Nah, kalau misalnya keras banget itu efeknya bakalan kayak gimana ke kejiwaan si anak. Sebaliknya kalau manjain banget, apa juga efeknya kepada si anak.
Apakah kalau kita keras akan berdampak baik kepada si anak, di mana anak itu akan kelihatan penurut, atau justru jiwanya itu terluka? Ataukah kalau kita memanjakan, apakah itu akan berdampak baik sampai dia dewasa nanti? Nah, kalian harus baca buku ini supaya mendapat kejelasan tentang siapa sih yang salah di antara sudut pandang yang banyak itu, dan bagaimana kedua guru ini mendapatkan jawaban dari apa yang sebenarnya terjadi di sekolah mereka. Nah, sekian dari aku. Buat teman-teman yang penasaran dengan buku ini, silakan cari online shop atau agen-agen buku yang menjual buku ini. Karena aku sendiri nggak tahu sih kalau ini ada di toko buku atau enggak, karena aku juga belinya secara online. Jadi kalian cari tahu di situ. Dan buku ini highly recommended buat teman-teman karena aku jadi punya pengetahuan baru tentang kebohongan patologis yang akut, yaitu mitomania. Lalu aku jadi tahu juga tentang sebab akibatnya, ditambah novel ini teen lit, jadi gampang banget dicerna, nggak ada bahasa yang belibet, dan selamat membaca. Terima kasih sudah menonton video ini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.